Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Nah, jumpa lagi dengan saya bersama dengan Psikologi Menjawab. Sebagaimana saya sampaikan bahwa beberapa waktu ke depan ini saya akan sharing-sharing terkait dengan psikologi pendidikan ya. Dan ini adalah sesi yang ketiga. Setelah sebelumnya yang pertama saya menyampaikan terkait dengan pengertian sejarah dan juga riset-riset psikologi pendidikan ya. Lalu kemudian di bagian kedua saya menyampaikan terkait variasi individual. Sebagaimana kita pahami bahwa psikologi pendidikan ini punya semangat seperti itu ya, untuk menjadikan pembelajaran itu lebih efektif, dan di pembelajaran sendiri ada individu ataupun siswa, terus kemudian ada guru dan juga lingkungan ya. Nah, ini masing-masing bagian ini akan kita soroti secara bergantian ya. Setelah sebelumnya menyoroti terkait individunya ya, ada variasi-variasi di dalamnya. Kenapa dengan guru yang sama, metode yang sama, tetapi hasil belajar para siswa itu sangat-sangat beragam seperti itu. Nah, tidak lain adalah karena adanya faktor variasi individu ya, karena pengaruh kecerdasan barangkali ataupun gaya belajar yang berbeda, dan juga kepribadian yang beragam juga di kelas itu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep berpikir dan pengambilan keputusan. Nah, buat teman-teman yang baru saja join ataupun melihat video ini, mohon supportnya untuk bisa subscribe ya channel Psikologi Menjawab. Dan boleh juga untuk request materi-materinya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Baik, saya lanjutkan. Pokok bahasan kita itu terkait dengan pengertian konsep, pengertian berpikir, dan kemudian berpikir dan penalaran, macam-macam berpikir, pemecahan masalah, dan langkah-langkah pemecahan masalah. Kurang lebih seperti itu ya. Sekalipun sebenarnya untuk misalnya problem solving itu butuh waktu yang panjang, tapi saya coba untuk ringkas, dan nanti ketika dibutuhkan akan saya buatkan pembahasan secara khusus ya. Nah, kenapa pokok bahasan ini penting sekali? Karena di dalam kita menyampaikan informasi ataupun pesan ya, terutama guru pada siswa, kita akan sering mendapatkan ada hal-hal yang baru ya, yang tidak dengan mudah dipahami oleh siswa. Nah, disinilah konsep. Misalnya adalah 1+1 ya. Penjumlahan sendiri atau tambah-tambahan ya, seperti itu. Ini adalah konsep ya. Ini adalah konsep yang kemudian perlu untuk kemudian siswa itu paham. Setelah paham, mereka akan bisa mengerjakan. Nah, jadi ini sangat penting sekali ya. Nah, sebenarnya konsep itu apa sih? Nah, konsep ini adalah merupakan kategori-kategori yang mengelompokkan objek, kejadian, dan karakteristik berdasarkan ciri-ciri umum ya. Misalnya adalah apakah yang disebut dengan manusia misalnya ya. Nah, di situ ada ciri-cirinya yang kemudian kenapa seseorang itu bisa, oh ini katakanlah sapi, ini manusia, terus kemudian ini kuda. Kenapa mereka bisa tahu bahwa ini sapi, ini adalah kuda, ini adalah manusia, seperti itu. Nah, disinilah ini masing-masing ini sebenarnya adalah konsep ya, dan masing-masing ini memiliki ciri-ciri umum dan juga ciri-ciri khas yang kemudian orang bisa langsung membedakan ya. Misalnya antara kerbau dengan sapi ya, sama-sama kakinya 4, sama-sama bentuknya juga mirip juga, terus makanannya juga sama. Tetapi kemudian kenapa anak langsung bisa memahami bahwa ini sapi, terus kemudian ini adalah kerbau gitu ya. Disitulah konsep ya. Kalau tidak kemudian paham konsepnya, maka ini ya akan terjadi sebuah kesalahan atau mungkin disitu misinformasi ataupun persepsi ya. Misalnya ada satu kesempatan saya mendapati ada seorang anak yang belum pernah melihat kerbau, dan dia menyampaikan
bahwa itu adalah sapi yang kulitnya terbakar karena karena mirip, bentuknya mirip, dan kemudian warnanya adalah gelap ataupun hitam seperti itu ya. Nah, banyak hal di sekitar kita yang merupakan konsep, dan dalam pembelajaran itu banyak konsep yang disampaikan atau diajarkan, dan tidak jarang siswa itu tidak memahami dengan baik suatu konsep sehingga kesulitan dalam mempelajari sesuatu secara lebih lanjut. Misalnya tadi di awal sudah saya singgung terkait dengan penjumlahan. Misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa. Nah, penjumlahan sendiri ini adalah satu konsep yang kemudian harus dipahamkan pada siswa gitu ya. Misalnya contohnya adalah ketika saya menyampaikan konsep ya, menyederhanakan konsep misalnya penjumlahan ke anak-anak yang usianya PAUD atau belum SD, bahwa penjumlahan di sini, tambah di sini adalah sama dengan ketika kita diberi, misalnya adalah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Jawabannya ya kita orang dewasa langsung bisa menjawabnya ya, yaitu 2. Tetapi bagi anak-anak yang usianya adalah 4 tahun, 5 tahun, bagaimana menyampaikan itu, mengajarkan hal itu ya. Nah, misalnya kita biasa sampaikan bahwa penjumlahan sendiri, tambah itu adalah seperti kata persis sama seperti dengan diberi ya. Nah, 1 itu adalah, anggap aja misalnya adalah donat ya. Jadi donat 1 ditambah donat 1. Jadi kamu sudah punya donat 1, lalu kemudian dikasih oleh ibumu, diberi ibumu atau diberi kakakmu 1 lagi. Berarti donatnya ada berapa itu ya. Nah, diberi ataupun dikasih itu sama dengan penjumlahan. Nah, itu akan menjadi basic ataupun dasar bagi anak ya untuk kemudian mudah memahami. Dan nanti bagaimana kita menyampaikan terkait perkalian misalnya, pembagian seperti misalnya juga ya, karena ada hal-hal yang katakanlah kalau kita tidak bawa ke pemahaman seperti itu, anak masih bingung ya. Dan juga kita ingat di pembahasan yang sebelumnya terkait dengan perkembangan kognitif anak, terutama di usia-usia PAUD ya, ataupun SD di awal kelas 1, mereka masih sifatnya adalah operasional konkret ya, sehingga butuh informasi-informasi yang bentuknya adalah bisa dilihat, bisa dipegang gitu ya, yang sifatnya adalah konkret. Sehingga kita perlu menyederhanakan konsep itu menjadi sesuatu yang bukan lagi abstrak gitu ya. Nah, disinilah pentingnya kita memahami tentang konsep dan kemudian cara mengajarkannya. Nah, menjelaskan konsep, definisikanlah konsep tersebut. Sebagaimana tadi saya contohkan, penjumlahan. Penjumlahan itu apa sih? Penjumlahan itu tambah. Tambah itu apa sih? Nah, seperti kalau misalnya nih ke anak-anak ya, anak kecil, yaitu diberi ataupun dikasih. Terus jelaskan tentang istilah-istilah dalam definisi konsep. Ya, ini bisa kita jelaskan apa saja gitu ya konsep-konsepnya. Terus kemudian beri contoh ciri utama dalam konsep. Ya, misalnya adalah tadi, apakah yang disebut dengan sapi, bedanya dengan kerbau apa misalnya. Nah, ini kan bisa jelaskan. Ini 2 konsep yang ya bagi kita itu hal yang mudah bagi orang dewasa, tapi bagi anak-anak itu akan kalau kita cermati akan menimbulkan hal yang unik. Kenapa? Ini bentuknya sama ya. Terus kemudian kakinya juga jumlahnya sama seperti. Kenapa ini satunya disebut sapi, satunya disebut kerbau ya. Nah, jelaskan tentang istilah-istilah. Nah, kemudian sampai kemudian beri contoh utama dalam konsep tersebut. Oh, kalau sapi itu dia warnanya putih misalnya. Kalau kerbau itu warnanya hitam seperti itu. Nah, walaupun nanti seiring berkembangnya waktu, anak akan tahu bahwa enggak semua sapi itu adalah warnanya putih gitu ya. Nah, sama juga dengan kita. Misalnya angsa. Yang umum di kita, angsa itu warnanya adalah putih ya. Nah, setiap kali melihat angsa umumnya adalah putih. Tapi seiring berkembangnya waktu,
nanti kita juga akan tahu bahwa ada angsa yang berwarna merah, kok merah ya, hitam ya. Atau bagi teman-teman yang kemudian berada di satu tempat, ada angsa yang terbiasa melihat angsa yang berwarna hitam, ya black swan ya. Nah, ketika melihat angsa putih, maka akan ada semacam perubahan konsep akhirnya ya. Nah, ini baru tahu juga mungkin ya. Jadi angsa itu ada yang putih, ada yang juga hitam. Nah, ini saya beri contoh lagi, saya penekanan ya. Konsep penjumlahan 3 tambah 3 sama dengan 6. Nah, 3 sendiri itu sesuatu yang abstrak. Kalau kita cermati, 3 itu mewakili 2 orang, 3 kursi, 3 meja, 3 dan semuanya itu dimasukkan dalam angka 3. Ya, kursinya rusak atau nggak rusak kalau jumlahnya 1, 2, 3 disebut 3 ya. Sehingga ini angka 3 sendiri ini juga konsep ya. Penjumlahan, jumlah itu sendiri konsep, sama dengan itu simbol dan itu konsep. Nah, saya soroti di sini penjumlahan. Nah, bagaimana kemudian misalnya kita mengajarkan ke anak, sekali lagi definisikan, buat konsep ini jadi sesuatu yang lebih sederhana, lebih sesuai dengan bahasa anak yang bisa dipahami anak. Misalnya contohnya adalah plus. Plus itu sendiri adalah bisa ditambahkan atau mungkin istilahnya membeli ya. Kamu sudah punya donat 3, lalu kamu beli lagi 3. Sekarang donat kamu berapa? Sehingga di sini anak bisa cepat memahami gitu ya. Ini plus ini apa ini? Kan seperti itu ya. Sehingga ini nanti hal-hal yang katakanlah hal yang sulit, konsep yang sulit itu bisa dengan mudah ditangkap, sehingga pembelajaran itu jadi lebih cepat dan juga lebih efektif seperti itu ya. Nah, berikutnya yang tidak kalah penting terkait dengan konsep adalah berpikir. Nah, apa sih sebenarnya berpikir? Dan ini nanti jadi renungan buat kita semuanya. Apakah selama ini kita berpikir atau ya. Nah, berpikir adalah merupakan proses mengolah data yang masuk dengan informasi yang sudah tersimpan dalam memori. Jadi berpikir itu ada proses. Proses apa? Masuknya data ataupun ya data ya. Data ke kita, baik itu bentuknya bacaan ataupun ya terutama misalnya bacaan kalau kita membaca ya. Lalu kemudian ada proses mencocok-cocokkan ya, mencocokkan, membanding-bandingkan dengan informasi yang sudah ada, sudah tersimpan. Nah, misalnya ketika kita terbiasa melihat angsa yang berwarna putih, lalu kemudian kita melihat ada yang mirip angsa dan bentuknya warnanya adalah hitam. Disitulah kita berpikir, kita mencocokkan seluruh ciri-ciri yang ada di yang mirip angsa dan bentuknya hitam itu gitu ya. Apakah dia termasuk angsa atau tidak ya. Sampai kemudian kita menyimpulkan bahwa oh itu angsa tetapi warnanya hitam. Seperti itu. Atau kita jarang sekali katakanlah melihat yang namanya kerbau. Lalu kemudian kita lebih biasa melihat sapi. Bentuknya hampir sama semuanya gitu. Yang mencirikan ternyata warnanya berbeda. Lalu kemudian ternyata kalau yang kita lihat itu suka berendam di air. Sampai kemudian kita punya kesimpulan ya, dari proses berpikir itu, kita tahu bahwa itu bukan sapi, itu adalah jenis yang lain. Lalu kemudian kita tahu bahwa itu adalah kerbau. Di situ adalah proses berpikir ya. Jadi berpikir ini bukan sekedar kita memasukkan data ke dalam otak kita, tapi ada proses di sana. Proses yang kemudian membandingkan, mengolah ya, mencocokkan dengan informasi yang sudah kita simpan di dalam memori kita. Dan selain berpikir ada yang disebut penalaran. Ini penalaran adalah pemikiran menggunakan logika, induksi dan deduksi untuk memperoleh kesimpulan. Jadi sampai kemudian kita memperoleh satu kesimpulan bahwa ini adalah dari misalnya angsa, ya, angsa berwarna hitam. Untuk mendapat kesimpulan itu ada proses katakanlah penalaran ya, induktif dari hal-hal yang khusus ke umum sampai kemudian kita cocokkan, atau kemudian penalaran deduktif dari umum ke khusus. Nah, penalaran induktif deduktif ini penting sekali ya, dan itu sampai kita dewasa pun
kita akan gunakan terus. Nah, kita jadi ingat apa yang disampaikan oleh, kalau tidak keliru, John Dewey ya. Jadi bahwa seharusnya pendidikan itu bukan hanya mengajarkan anak lebih dari hanya belajar, tapi juga mengajarkan untuk berpikir. Ya, mengajarkan untuk berlatih terkait sama berpikir, berlogika, karena itu yang penting ya di kehidupan kita. Nah, penalaran induktif, deduktif ini terutama juga buat teman-teman yang katakanlah sudah S1, ketika membuat proposal skripsi misalnya, di sana ada proses penyampaian ini ya, di latar belakang itu dari hal yang biasanya adalah umum sampai kemudian khusus ya. Nah, ini jadi artinya apa, masih kepakai sampai sekarang ini. Terus kemudian di pemikiran sendiri itu ada yang disebut dengan pemikiran kritis, ada yang disebut nanti pemikiran kreatif. Nah, bedanya apa? Dan kemudian dampaknya, konsekuensinya seperti apa? Ini jadi perenungan buat kita semuanya ya. Nah, pemikiran kritis itu merupakan pemikiran evaluatif, melibatkan reflektif dan produktif. Ketika kemudian kita mengevaluasi sesuatu, ya, itu disebut pemikiran kritis. Ketika kita mengevaluasi sesuatu, disitulah kita disebut pemikiran kritis ya. Jadi kata-kata kritis di sini itu beda dengan misalnya kata-kata kritis orang kecelakaan lalu kemudian kondisinya kritis, tidak seperti itu. Jadi ini kritis ini adalah sifatnya evaluatif ya. Ketika kita melihat sesuatu, kita mencoba untuk membedah sesuatu itu dengan apa yang kita miliki, nah itu disebut dengan kritis. Nah, cara untuk memancing pemikiran kritis seperti apa? Misalnya dengan bertanya mengapa. Nah, jadi kalau misalnya ada anak-anak yang dia ini katakanlah banyak alasannya, ini termasuk anak-anak yang punya pemikiran kritis ya. Kenapa harus begitu? Kenapa harus begini? Karena bagi dia itu melakukan sesuatu itu harus ada bukti, harus ada argumentasi. Jadi dia termasuk anak yang kritis. Dan kritis ini bagian dari kemampuan berpikir yang kemudian berkaitan dengan kecerdasan juga. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang dia ini bertanya, terus kemudian meminta argumentasi, meminta bukti, jangan kemudian kita salahkan ya. Pokoknya menurut aja lah. Karena itu bagian dari kemampuan anak ya. Dan ajak untuk kemudian gunakan rasional ya, bukan emosional. Dan tidak langsung menerima atau mempertanyakan alasan. Jadi bagaimana kita melatih siswa untuk kemudian bisa berpikir kritis, bukan hanya sekedar menerima saja, tapi mereka punya kemampuan berpikir untuk menganalisis, untuk melihat sesuatu secara lebih detail dengan bertanya, kenapa kamu melakukan ini? Alasannya apa? Buktinya apa? Ya, dan kemudian kita ajak untuk kemudian berdiskusi ya, tidak langsung menerima. Nah, ini penting banget. Jadi karena apa? Karena yang namanya kita belajar itu lebih dari hanya sekedar kita menyerap informasi, menyimpan informasi. Kalau hanya sekedar menyerap, terus kemudian menyimpan informasi, saya kira kok tidak tepat ya. Lalu bedanya apa dengan flash disk? Bedanya apa dengan penyimpan memori gitu? Dan menurut saya belajar itu mestinya adalah melatih kemampuan berpikir kita gitu ya. Melatih kita untuk berargumentasi, membuat pikiran siswa itu ketika di kelas itu mereka terpancing lalu kemudian menanggapi. Jadi renungan buat kita semuanya kalau kemudian kelas kita itu yang belajar di situ tuh pada dia mendengarkan. Nah, kita perlu curiga, jangan-jangan mereka selama ini hanya kita install memori saja, kita sampaikan informasi-informasi, dan mereka terlalu banyak informasi yang mereka terima sampai kemudian overload, dan ketika mereka selesai di mata kuliah ataupun pembelajaran itu ya, mereka tidak ingat lagi gitu. Mereka hanya sekedar ikut lalu kemudian ketika ujian selesai dapat nilai mudah. Tentu kita tidak berharap seperti itu ya. Sehingga di sini pelibatan
pikiran siswa itu sangat penting, mengajak mereka untuk kemudian mengkritisi sesuatu, memiliki argumentasi, kenapa sih mengambil pilihan ini, kenapa alasannya ini. Nah, ini saya kira ini sangat menarik sekali ya. Oke, nah berikutnya ada pemikiran kritis, ada pemikiran kreatif ya. Nah, pemikiran kreatif ini merupakan cara-cara baru, tidak biasa. Jadi ini pemikiran yang mengarahkan pada hasil dari hal-hal yang baru. Ya. Bahwa kita memahami di kehidupan ini persoalan-persoalan itu jawabannya itu, jadi ada soal-soal kalau kita belajar ya, kan ada soal pilihan ganda ya, jawabannya adalah A, B, C, D, misalnya kita milih. Ada yang benar salah kan seperti itu. Ada yang sifatnya uraian kan. Nah, semestinya ketika kita belajar itu adalah melatih kita untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan kita gitu ya. Nah, tidak semua persoalan di kehidupan kita itu adalah pilihannya A, B, C, D. Ada saat-saat kita itu dihadapkan sama pilihan benar salah. Kita harus menentukan benar yang salah. Di saat kita menentukan benar yang salah, disitulah pemikiran kritis itu penting. Ya, di saat kita milih A, B, C, D, disitulah pemikiran kritis itu penting. Ya, kenapa A pasti punya argumentasi? Kenapa tidak B? Kenapa kemudian diputuskan bahwa jawabannya I? Gitu ya. Atau kemudian ada dua pernyataan. Kenapa yang kemudian pernyataan pertama dianggap salah, pernyataan kedua dianggap benar? Nah, itu adalah pemikiran kritis. Kita menganalisis masing-masing, kemudian kita kita menyimpulkan. Tapi dalam kehidupan ini kita kan ada persoalan yang sifatnya adalah isai kan. Jelaskan misalnya, sebutkan. Disitulah kita memproduksi hal-hal yang bahkan mungkin baru ya. Disitulah butuh pemikiran kreatif. Jadi pemikiran kreatif ini termasuk jenis pemikiran divergen ya. Nanti apa? Menghasilkan banyak pemikiran divergen itu menghasilkan banyak jawaban atau solusi beragam. Apa pendapatmu terkait dengan misalnya orang merokok di tempat umum misalnya ya? Disitulah orang menelurkan hal-hal yang ide-ide dia, pemikiran dia. Nah, ini sangat penting di kehidupan kita. Karena apa? Karena banyak kemudian persoalan-persoalan di kehidupan kita itu bukan soal benar salah. Bukan harus melakukan A atau B atau C atau D. Tetapi kadang kita butuh sesuatu yang baru. Ketika pilihan A, B, C, D itu ternyata sudah tidak bisa menjawab lagi. Jadi ada jawaban E yang kita membutuhkan sesuatu yang baru. Atau ini bukan persoalan benar salah. Kita harus memproduksi sesuatu yang baru. Di situ pemikiran kreatif itu penting. Yang ini nanti ketika di dalam dunia kompetensi ini terkait dengan kemampuan inovasi ya. Nah, jadi pertanyaan buat kita semuanya, kalau misalnya kita ini bukan orang yang kreatif, bukan orang yang inovatif, kita bukan orang yang kemudian bisa menghasilkan ide-ide yang baru. Nah, jangan-jangan selama ini kita lebih sering menyelesaikan persoalan-persoalan yang bentuknya hanyalah pilihan ganda ataupun persoalan yang benar salah gitu ya. Atau dalam kehidupan kita jangan-jangan selama ini misalnya kita menyoroti segala situasi itu benar salah. Ya, padahal mungkin ada persoalan yang tidak benar salah. Kita harus membuat sesuatu yang baru ketika ternyata situasi yang ada itu kita dihadapkan sama benar salah, tetapi pernyataan yang ada, situasi yang ada itu salah-salah semuanya. Disitulah kita memproduksi pilihan jawaban yang baru kan. Nah, disitulah butuh pemikiran kreatif. Nah, kita sebagai seorang guru, apa yang bisa kita lakukan? Ya, tentu kita katakanlah melatih siswa untuk bisa punya ide-ide yang baru, gitu ya.
Ketika ada persoalan, minta untuk kemudian diskusi dan kira-kira solusinya apa yang berbeda seperti itu. Dan hargai ya terkait sama kreativitas. Ini secara ringkasnya seperti ini ya, bahwa permasalahan hidup itu solusinya ya tidak tunggal. Jadi karena itu butuh pemikiran kreatif untuk menghasilkan alternatif solusi. Nah ini terutama kalau di dunia-dunia sekarang misalnya aplikasinya ya, dunia digital 4.0 yang kemudian nanti akan 5.0 ya. Ada banyak teori-teori ataupun cara-cara yang sudah akan ketinggalan kalau kemudian kita gunakan. Ya, misalnya contohnya sekarang ini ya, marketing atau pemasaran itu sudah berubah lewat dunia digital. Bahkan orang iklan jualan pakai iklan ya di Facebook ataupun Instagram. Nah, ketika orang tidak mengikuti ke situ, tentu ini akan jadi sangat ketinggalan gitu ya. Atau misalnya kita kenal dengan istilah ada yang disebut dengan bisnis kreatif. Jadi membuat sesuatu yang kreatif, hal-hal yang baru. Atau dunia digital inilah kita anggap bahwa yang kita pegang, yang kita ketahui itu sudah sesuatu yang baru update. Tetapi ternyata beberapa waktu kemudian itu muncul hal-hal yang baru. Nah itu kan hasil-hasil dari kreativitas ya. Atau misalnya kita hanya duduk di rumah atau kita memproduksi sesuatu di rumah, lalu kemudian yang beli itu ada yang bahkan dari luar negeri, ada yang katakanlah seluruh Indonesia. Nah, itu kan hasil-hasil dari pemikiran kreatif. Yang dulu kita berpikir yang namanya jualan itu paling ya hanya sekitar kita, tapi sekarang ini seolah-olah dunia ini sudah jadi sangat dekat sekali ya dengan dunia digital. Nah, disinilah pemikiran kreatif itu penting. Jadi butuh pemikiran kreatif untuk menghasilkan solusi-solusi yang baru. Bahwa ada banyak hal baru yang terkadang butuh solusi atau cara-cara baru. Karena itu pemikiran kreatif itu adalah penting. Jadi saya kira kalau misalnya kita menuntut sekarang ini ya, ini kamu harus kreatif, ini harus bisnisnya kreatif seterusnya ya. Nah, sebagai kita ini mengarahkan orang-orang untuk berpikir kreatif, sudahkah kita memberikan ruang itu ya, melatih orang untuk kemudian berpikir kreatif? Sudahkah kita melatih anak kita, peserta didik kita untuk kreatif? Jangan-jangan yang kita sampaikan selama ini adalah kalau A itu adalah A, tidak ada argumentasi yang lain gitu. Padahal kita menuntutnya adalah untuk orang itu kreatif. Nah ini tentu akan jadi bertentangan dengan harapan kita gitu ya. Nah, menumbuhkan pemikiran kreatif itu bisa kita lakukan dengan metode pengajaran, misalnya brainstorming atau diskusi ya. Jadi kita membuat forum di kelas, lalu kemudian kita kasih persoalan, mereka mencari solusinya. Silakan untuk ditemukan solusinya. Nah itu sekaligus juga melatih teamwork, kolaboratif, komunikasi, kepercayaan diri. Ya, ada banyak hal yang kemudian bisa berkembang dalam diri siswa. Lalu kemudian suasana pembelajaran yang memicu kreativitas. Jadi misalnya dikasih satu persoalan ya, yang kemudian di situ memunculkan kontradiksi, ya tidak, atau kemudian kalau ini ya mengandung satu persoalan ini, kalau tidak ini pasti ada konsekuensinya seperti itu. Sehingga ini akan melatih pemikiran kreatif ya, bahwa ternyata ini solusinya itu enggak tunggal, ya ada solusi yang lain gitu. Nah, ini kan umum sebenarnya ya, ketika kita di dunia kerja, kita melakukan rapat lalu kemudian kita membuat ada satu persoalan gitu ya untuk mencapai semacam tujuan perusahaan. Itu kan ada langkah-langkah, dan langkah-langkah itu kan tidak tunggal. Disinilah menunjukkan bahwa pemikiran kreatif itu penting untuk kita latihkan. Nah, memberikan kesempatan anak berkreasi. Jadi, berikan kesempatan mereka untuk berkreasi. Ini ada satu persoalan, silakan kalian selesaikan dengan cara kalian. Yang penting ini ada argumentasinya, gitu ya. Ada hal-hal yang baru. Nah, ini dan juga penghargaan terhadap kreativitas. Ini terutama juga kalau di perusahaan. Kalau kemudian ini ada perusahaan-perusahaan yang memang mereka ini
membuat apa ya, pokoknya setiap karyawan harus membuat ide kreatif. Eh, Siapa yang idenya paling kreatif dan solutif bisa menyelesaikan persoalan ini dikasih semacam reward. Ada yang seperti itu ya. Lalu kemudian untuk menumbuhkan pemikiran kreatif, ya bergaul dengan orang-orang yang kreatif. Ini penting ya. Dengan siapa kita bergaul itu akan menentukan kita ya. Soal-soal dengan jawaban yang kreatif dan juga bikin soal-soal ya. Nah, misalnya contohnya tadi ya, ada soal-soal yang memang pilihan ganda yang kemudian membutuhkan analisis kritis. Ada persoalan benar salah dan juga ada persoalan yang sifatnya adalah isai ya. Jawabannya adalah kreatif. Yang kadang saking kreatifnya itu ngarang. Jelaskan teori ini ya, dan kemudian menurut kalian ini kalau dibedah dengan teori ini gimana gitu. Bahkan ada juga yang membuat teori yang baru, tapi itu yang saya kira tidak masalah ya, proses bagian dari latihan kreatif gitu. Nah, berikutnya setelah kita membahas terkait sama pemikiran, di bagian yang akhir ini kita membahas terkait sama problem solving, penyelesaian masalah. Jadi berpikir itu memang bagian dari tahapan-tahapan orang untuk kemudian menyelesaikan satu persoalan, ya, membuat keputusan ya sebelum itu, sampai kemudian ini keputusan itu adalah menyelesaikan satu persoalan. Dan kemampuan berpikir ini sebenarnya sangat berkaitan erat dengan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait sama intelijensi ya. Nah, ketika misalnya orang-orang yang punya kapasitas kecerdasan yang memang tinggi, mereka akan bisa menganalisis, memproduksi solusi-solusi, lalu sampai kemudian bisa mengambil keputusan gitu. Ya, nah, mereka yang katakanlah mohon maaf yang kecerdasannya kurang, nah itu untuk membuat alternatif solusi itu mereka pasti kesulitan ya. Dan juga untuk persoalan-persoalan yang kompleks mereka akan kesulitan gitu. Apalagi kemudian membuat keputusan gitu. Nah, ini penting sekali ya. Jadi problem solving ini adalah usaha untuk mencari solusi yang tepat atas suatu permasalahan. Jadi sudah seharusnya di dalam proses pembelajaran kita itu adalah melatih problem solving ya. Ya, misalnya adalah kita membuat soal jawabannya A, B, C, D. Sampai kemudian kita memutuskan bahwa pilihannya adalah D. Ya, itu adalah bagian dari problem solving ya, membuat solusi. Nah, kadang kita tidak sampai mendalami sampai seperti itu, dan siswa juga kurang diarahkan untuk merefleksi bahwa sebenarnya apa yang mereka lakukan itu adalah problem solving ya. Ada proses ketika mereka membaca informasi, membaca soal itu adalah membaca informasi, mencermati ya satu masalah, masalahnya apa. Lalu kemudian dari masalah itu ternyata ada alternatif A, B, C, D, E. Nah, lalu kemudian alternatif satu itu kira-kira bisa nggak menjawab kelemahannya apa, kelebihannya apa, pilihan B, kekurangannya apa, konsekuensinya apa, salah apa enggak, benar atau salah. Dan disitulah sampai kemudian membuat keputusan dari sekalian tadi yang paling mungkin adalah C misalnya. Ketika kemudian memutuskan C, nah disitulah ada proses yang kita mengambil keputusan dan itu kita anggap adalah penyelesaian satu persoalan. Nah, rangkaian dari kita membaca informasi sampai kemudian kita mencermati pilihan-pilihan yang ada, menganalisisnya, membuat keputusan, itulah problem solving. Dan tahapan pemecahan masalah adalah memahami permasalahan, jadi membaca persoalan yang ada, memahami tujuan. Ini sebenarnya yang diinginkan apa sih? Mencari alternatif solusi. Nah, kalau misalnya adalah belum ada pilihan-pilihannya. Nah, di dalam kehidupan kita biasa menghadapi itu ya. Misalnya saja nih situasi di mana waktunya tinggal sebentar dan harus segera selesai misalnya. Tinggal 1 semester lagi itu kan persoalan ya. Lalu gimana nih untuk mencapainya gimana nih? Tujuannya apa? Tujuannya adalah pokoknya selesai sebelum waktunya habis.
sebelum di DO misalnya. Lalu caranya seperti apa? Solusinya apa nih? Solusi untuk diri sendiri, solusi terkait sama teman, misalnya, solusi terkait sama orang tua, solusi terkait sama dosen. Di situ alternatif ya. Diri sendiri mungkin harus belajar lebih semangat, misalnya nyari referensi dan yang lain-lain ke temen nih. Kira-kira temen yang bisa membantu, siapa yang dia ini bisa membimbing, ke dosen gimana komunikasi yang bagus, ke orang tua nih bagaimana menjelaskan orang tua dan seterusnya ya. Dan kemudian memilih prioritas. Dari sekian tadi, kira-kira mana yang kemudian diurutkan, yang diprioritaskan. Tentu tidak semuanya punya porsi yang sama. Oh ternyata nih masalahnya di diri saya harus perbaiki, saya harus giat. Kalau orang tua sangat support, nah pokoknya segera selesai seperti itu. Nah kalau dosen, ya dia dosen tergantung sama kita, sehingga prioritas ke diri sendiri untuk kemudian lebih semangat itu jadi perhatian ya. Lalu kemudian membuat step-stepnya, langkah-langkahnya, rencananya, sampai kemudian kita action ya, melakukan tindakan. Dan kemudian mestinya ada evaluasi di situ ya, ada proses evaluasi. Apakah yang kita lakukan, yang kita rencanakan, yang sudah kita ambil keputusan tadi itu efektif atau tidak. Jadi prosesnya kemudian balik lagi. Kalau nggak efektif berarti masalahnya di mana? Ya, sampai kemudian disinilah kita nanti akan terus melibatkan pemikiran kritis dan kemudian pemikiran kreatif. Dan sudah selayaknya kita semuanya itu memiliki kemampuan terasah dua-duanya ya, pemikiran kreatif, kritis, dan sehingga kemudian solusi yang kita berikan, problem solving yang kita berikan itu benar-benar bisa menjawab persoalan gitu ya. Oke, demikian dari saya paparan terkait dengan konsep berpikir dan pengambilan keputusan. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya, gitu ya. Dan saya ingatkan lagi untuk subscribe channel Psikologi Menjawab dan silahkan untuk di-share. Mudah-mudahan bisa memberikan kemanfaatan bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.